Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, selamat datang di MSLB Channel. Salam damai, salam sejahtera. Sebelum saya menyampaikan informasi ini, saya hanya ingin mengingatkan kepada kalian semua bahwa setiap informasi yang saya sampaikan ini hanyalah sebuah gambaran saja mengenai sosok seorang manusia pilihan Allah yang berjiwa kerasulan. Dan setiap informasi yang saya sampaikan bukanlah suatu kebenaran yang mutlak, karena kebenaran yang mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Mahdi sebenarnya adalah sebuah nama gelar, sebagaimana halnya dengan gelar Khalifah, Amirul Mukminin, dan lain sebagainya. Imam Mahdi dapat diartikan secara lepas sama sekali yang bermakna pemimpin yang telah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bahasa Arab, kata imam yang berarti pemimpin, sedangkan Mahdi yang berarti orang yang mendapat petunjuk. Kemunculan sang Khalifah ataupun Imam Mahdi bukan karena kemauannya sendiri, melainkan karena takdir Allah yang pasti berjalan. Bahkan dari awal, beliau tidak pernah menyadari bahwa dirinya adalah seorang manusia pilihan Allah yang pantas mendapat gelar sebagai Imam Mahdi. Beliau mengetahui dirinya sebagai sang Khalifah yang mendapat gelar sebagai Imam Mahdi setelah Allah mengisytiharkannya dalam satu malam. Seperti yang dijelaskan di dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda, Al-Mahdi berasal dari umatku yang hendak diisytiharkan oleh Allah dalam satu malam. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Kemunculan sang Khalifah ataupun Imam Mahdi hendak didahului oleh beberapa tanda-tanda. Salah satu tanda yang memperjelas kehadiran sang Khalifah ataupun Imam Mahdi adalah ketika banyaknya terjadi perselisihan antar manusia dan banyak terjadinya gempa. Dan saat ini kita semua bisa memperhatikan, jangankan orang awam, bahkan sesama ustadz pun banyak juga yang saling berselisih. Gempa semakin banyak terjadi dan bencana alam terjadi di mana-mana. Sering terjadinya bencana di muka bumi ini karena belum munculnya sang Khalifah ataupun Imam Mahdi untuk bertindak. Apabila beliau sudah mulai bertindak, maka di bumi ini ke depannya akan dipenuhi dengan kehidupan yang damai dan sejahtera. Kebenaran yang sebenarnya bahwa pada setiap zamannya akan selalu ada dan akan selalu hadir seorang manusia utusan Allah yang akan menjadi sebagai tangan dan kaki Allah di muka bumi ini. Manusia utusannya itu akan menjadi pemimpin seluruh makhluk, baik makhluk di alam gaib maupun di alam nyata. Semua penduduk langit patuh kepada beliau, begitupun dengan penduduk gaib yang ada di bumi. Kehadiran seorang manusia utusan Allah pada zaman sekarang ini diberi gelar sebagai Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi. Beliau muncul dari umat Muhammad. Beliau adalah seorang manusia yang muncul dari agama Islam tulen. Beliau memiliki keturunan Arab asli. Beliau bukanlah seorang ulama ataupun kiai yang terkenal, tetapi beliau hanyalah manusia biasa-biasa saja. Semua kehidupan sang Khalifah ataupun Imam Mahdi adalah perannya Allah yang turun ke bumi secara langsung melalui perantara wadaknya. Apapun yang akan beliau lakukan sesuai perintah dan petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau bisa mendapat perintah dan petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kolbunya. Beliau bisa mendapat petunjuk melalui kolbunya karena kolbunya selalu tersambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi adalah mutiaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tersembunyi. Allah sangat menyayangi kekasihnya itu. Allah akan murka jika ada orang yang berusaha ingin mencelakainya. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu merahasiakan keberadaan kekasihnya itu. Allah selalu menjaga dan melindungi kekasihnya itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mudah begitu saja untuk menampakkan kekasih pilihannya itu kepada semua orang. Karena tidak semua orang memiliki hati dan niat yang baik kepada beliau. Jika beliau bisa dikenal secara publik, pasti keadaannya bisa terancam oleh para musuh-musuh Islam. Sudah pasti mereka akan berusaha berniat untuk mencelakainya. Banyak manusia yang menunggu dan menantikan kehadirannya. Dan banyak pula para musuh-musuh Islam yang berusaha melacak dan mencari tahu keberadaannya. Jika sudah dijaga dan dilindungi oleh Allah, maka tidak ada satupun dari mereka yang mampu menemukan keberadaannya. Dan tidak akan ada satupun yang mampu mencelakai kekasih pilihannya itu. Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi adalah mutiaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak akan menampakkan kekasih pilihannya itu kepada orang yang masih kotor hati dan jiwanya. Allah tidak akan menampakkan kekasih pilihannya itu kepada orang yang di dalam dirinya masih penuh dengan nafsu, ego, dan keakuan diri, serta masih cinta terhadap dunia. Allah hanya akan menampakkan kekasih pilihannya itu kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh ingin sampai dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kepada hambanya yang ridho dan hanya kepada hambanya yang cinta kepadanya, Allah akan menampakkan dirinya dan menampakkan rahasia-rahasianya, termasuk rahasia keberadaan sang mutiaranya yang tersembunyi. Sealim apapun penampilannya seseorang, jika di dalam dirinya masih penuh dengan nafsu dan keegoan diri, maka dia akan berada jauh dari kebenaran yang hakiki. Setinggi apapun ilmu seorang ulama, sebesar apapun nama seorang ulama, seberapapun panjang sorban yang dipakai oleh seorang ulama, jika di dalam dirinya masih penuh dengan keakuan, maka sampai kapanpun mereka akan sulit untuk menemukan keberadaan manusia utusan Allah tersebut. Sebelumnya saya benar-benar minta maaf, karena di sini saya tidak bermaksud untuk merendahkan dan menghina para ulama, karena saya hanya menjelaskan bahwa hati manusia tidak semuanya sama. Pasti akan ada manusia-manusia munafik yang bertopengkan agama. Yang jelas kita semua pasti cinta kepada para ulama yang selalu menegakkan agama Allah. Sekali lagi saya tegaskan, yang jelas kita semua pasti cinta kepada para ulama yang selalu menegakkan agama Allah. Pasti akan ada manusia-manusia munafik yang bertopengkan agama. Mereka berpenampilan seperti ustadz, menyembunyikan dirinya di balik sorban. Padahal di antara mereka ada juga yang memanfaatkan nama agama demi kepentingan mereka masing-masing. Mereka selalu menyembunyikan kebenaran dengan kebatilan. Orang-orang seperti itulah yang akan sulit berada pada jalan kebenaran yang sebenarnya. Sesederhana apapun penampilan seseorang, sedikit banyaknya ibadah yang dijalankannya, jika dia ikhlas dan ridho dalam ibadahnya karena Allah, demi Allah, dan hanya untuk Allah semata, maka seseorang seperti itulah yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jika sifat ketuhanan di dalam diri sudah bisa dihidupkan dan sifat kemanusiaan sudah bisa dipinggirkan dan tidak cinta lagi pada dunia ini, maka akan datang cahaya Allah yang selalu menyinari dalam kehidupannya. Apabila hati dan jiwa sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena cintanya Allah kepada seorang hamba, maka pasti Allah akan menampakkan dirinya dan menampakkan rahasia-rahasianya, termasuk rahasia keberadaan mutiaranya yang tersembunyi. Saya seringkali mengatakan kepada sobat semua, kalian boleh percaya atau tidak dengan informasi yang saya sampaikan ini. Terserah kalian saja, yang penting saya sudah berusaha berbagi informasi ini. Kalian ambil saja poin positifnya, dan kembalikan saja pada keyakinan kita masing-masing. Oke sobat, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam MSLB.